Bapak pernah diam-diam bertanya dalam hati, kenapa sekarang rasanya berbeda? Dulu muda, sekarang harus menunggu. Dulu percaya diri, sekarang muncul rasa ragu. Saya Dr. Indri, dan kalimat ini bukan karangan. Ini adalah suara hati banyak pria usia lanjut yang duduk di depan saya, menunduk pelan lalu berkata lirih, "Dok, saya takut. Apakah ini tanda saya sudah tidak normal sebagai pria?" Pertanyaan ini bukan soal kuat atau lemah. Ini soal harga diri, kepercayaan diri, dan ketenangan batin yang sering tidak berani dibicarakan, bahkan dengan pasangan sendiri. Yang mengejutkan, banyak pria mengira mereka sendirian. Padahal, data medis menunjukkan lebih dari separuh pria di atas usia 50 tahun pernah mengalami perubahan fungsi pria, dan sebagian besar masih bisa diperbaiki dengan cara yang tepat. Masalahnya, banyak yang salah paham. Ada yang langsung pasrah karena usia. Ada yang nekat mencoba obat kuat tanpa tahu risikonya. Ada juga yang memendam stres bertahun-tahun. Di video ini, saya tidak akan menakut-nakuti Anda. Saya juga tidak akan menjual janji palsu. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang jujur, tenang, dan sesuai usia. Jika Anda atau orang terdekat Anda pernah merasakan perubahan ini, tonton sampai selesai. Karena bisa jadi, jawaban yang Anda cari selama ini jauh lebih sederhana dan lebih aman dari yang Anda bayangkan. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan icon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana yang sering sekali muncul di ruang praktik saya. Seorang pria berusia 62 tahun pernah datang dengan langkah pelan, wajah ragu, dan mata yang tampak berkaca-kaca. Beliau berkata, "Dok, kenapa sekarang Mr. P saya tidak sekuat dulu? Apakah ini masih normal? Atau ada yang salah dengan tubuh saya?" Saya menjawab dengan tenang, bukan karena ini bukan masalah, tetapi karena ini adalah hal yang sangat wajar terjadi saat tubuh mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Banyak pria merasa ngeri membicarakan hal ini secara terbuka. Mereka takut dinilai kurang maskulin atau merasa sendiri menghadapi perubahan tubuh yang tidak familiar. Faktanya, penelitian dari berbagai pusat kesehatan di dunia menunjukkan bahwa lebih dari 50% pria di atas usia 50 tahun mengalami perubahan fungsi seksual dalam beberapa bentuk, termasuk kekuatan ereksi yang menurun, durasi yang lebih pendek, dan respon yang lebih lambat terhadap rangsangan. Ini terjadi karena beberapa alasan yang saling berkaitan. Pertama, tubuh kita memproduksi hormon testosteron lebih sedikit seiring berjalannya waktu. Testosteron adalah hormon yang berperan penting dalam gairah, energi, dan fungsi seksual. Penurunan hormon ini adalah bagian dari proses penuaan yang alami. Namun, ini bukan alasan untuk pasrah begitu saja. Dengan pemahaman yang tepat, perubahan ini bisa diperlambat atau diminimalkan dengan perbaikan gaya hidup. Selain hormon, aliran darah yang sehat sangat penting. Ereksi terjadi ketika pembuluh darah di penis terisi darah. Jika pembuluh darah tidak bekerja optimal karena penyempitan akibat kolesterol tinggi atau tekanan darah tidak terkontrol, tenaga dan kekuatan tidak akan sekuat dulu. Hal ini dijelaskan oleh banyak literatur medis internasional yang menyebutkan hubungan erat antara kesehatan jantung dan fungsi seksual pria. Jantung dan penis sama-sama membutuhkan pembuluh darah yang sehat. Saya pernah menangani seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang hidupnya tampak aktif. Beliau jalan kaki setiap hari, tapi ia sering stres menghadapi masalah keluarga dan kurang tidur. Ketika saya periksa, tekanan darahnya sering tinggi dan kadar gula darahnya fluktuatif.
Setelah kita perbaiki pola tidur, diet, serta kontrol tekanan darah dan gula secara teratur, cerita beliau berubah. Ia kembali merasa lebih bertenaga, lebih percaya diri, dan yang terpenting, merasa nyaman berbicara tentang kesehatan tubuhnya tanpa rasa malu. Inilah kuncinya. Perubahan yang terjadi pada tubuh bukan hanya disebabkan oleh usia semata. Ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup, stres, kualitas tidur, dan kondisi kesehatan lain seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Organ tubuh saling berkaitan satu dengan yang lain. Saat salah satu tidak optimal, organ lain ikut terpengaruh. Bapak-bapak, saat saya menjelaskan kepada pasien, saya selalu tekankan bahwa menerima fakta adalah langkah pertama menuju perbaikan. Tapi menerima fakta bukan berarti menyerah. Ini berarti kita memahami apa yang terjadi, apa yang mempengaruhi perubahan itu, serta langkah nyata apa yang bisa kita ambil untuk memperbaikinya. Banyak pasien saya yang setelah memahami asal-muasal perubahan ini merasa lebih tenang, tidak lagi merasa tertekan atau malu. Mereka mulai mengambil langkah perbaikan seperti kontrol tekanan darah secara rutin, olahraga ringan yang sesuai usia, makan makanan rendah lemak jahat dan tinggi serat, serta kualitas tidur yang lebih baik. Dan yang paling penting, mereka kembali membuka komunikasi dengan pasangan secara jujur. Perubahan tubuh itu nyata, tapi ada banyak cara yang aman dan efektif untuk menanganinya. Bapak-bapak tidak sendirian. Banyak pria lain mengalami hal yang sama. Dan yang paling penting, ada solusi yang sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Kunci utamanya adalah memahami tubuh, bukan menghindar darinya. Dengan pemahaman yang benar dan tindakan yang tepat, Anda bisa tetap merasa percaya diri, sehat, dan menikmati hidup di usia yang terus bertambah. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin berbagi cerita yang sangat sering terjadi di ruang praktek saya. Seorang pasien berusia 65 tahun datang dengan wajah tampak lelah. Beliau duduk di kursi dan berkata jujur, "Dok, saya merasa seperti kehilangan sebagian dari diri saya. Dulu saya bisa lebih lama, lebih kuat, dan merasa lebih percaya diri. Sekarang saya merasa cepat lelah, dan itu membuat saya malu, bahkan kepada istri saya." Cerita seperti ini bukan kasus unik. Banyak pria mengalami hal yang sama, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka. Ketika saya mulai berdiskusi lebih jauh dengan pasien tersebut, saya menemukan bahwa selain rasa malu, ada sejumlah besar faktor kesehatan yang sering diabaikan, namun sangat berpengaruh pada kondisi ini. Salah satu yang paling umum adalah diabetes atau gula darah tinggi yang tidak terkontrol. Pria itu ternyata telah mengalami gejala diabetes bertahun-tahun, namun ia menunda pemeriksaan karena merasa tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari. Padahal menurut data dari International Diabetes Federation, sekitar 50% pria dengan diabetes mengalami gangguan fungsi seksual yang signifikan. Gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak syaraf dan pembuluh darah, yang mana kedua hal ini penting dalam fungsi seksual. Syaraf yang rusak membuat sinyal dari otak tidak berjalan efektif, dan pembuluh darah yang kaku membuat aliran darah menjadi kurang maksimal saat ereksi diperlukan. Selain itu, tekanan darah tinggi juga menjadi musuh lain yang sering tidak disadari. Tekanan darah tinggi dapat merusak endotelium, lapisan tipis pembuluh darah yang membantu menjaga elastisitas dan aliran darah. Organ tubuh seperti penis sangat tergantung pada aliran darah yang lancar. Ketika pembuluh darah sudah tidak elastis, respon ereksi menjadi tidak sekuat dulu. Data dari American Heart Association menunjukkan hubungan kuat antara tekanan darah tinggi dan gangguan ereksi pada pria usia lanjut. Saya lalu menanyakan tentang aktivitas harian pasien tersebut. Ternyata waktu tidurnya tidak teratur. Makan cepat saji menjadi kebiasaan dan aktivitas fisiknya sangat terbatas. Ini semua bukan hal kecil. Kurang tidur menyebabkan hormon tubuh terganggu, termasuk hormon yang berhubungan dengan libido. Pola makan tinggi lemak jenuh dan rendah serat meningkatkan risiko penyakit jantung dan obesitas, yang keduanya dapat memperburuk masalah ereksi. Olahraga yang kurang membuat aliran darah kurang optimal,
karena jantung dan pembuluh darah tidak terlatih untuk bekerja efisien. Pasien ini juga menyampaikan bahwa ia sering menahan stres sendiri. Saat saya menanyakan bagaimana cara ia mengelola stres, jawabannya sederhana namun bermakna. Saya biasanya hanya diam atau mencoba menonton televisi sampai tertidur. Stres berkepanjangan memicu produksi hormon kortisol yang tinggi. Kortisol yang tinggi dapat menekan hormon lain yang penting untuk fungsi seksual. Banyak penelitian dari universitas terkemuka menunjukkan hubungan kuat antara stres kronis dan menurunnya fungsi intim pria. Saat saya jelaskan semua ini kepada beliau dengan bahasa yang sederhana, beliau tampak mulai memahami bahwa masalahnya bukan semata tentang usia, tapi tentang bagaimana tubuhnya dipengaruhi oleh berbagai faktor kesehatan yang saling berkaitan. Saya tidak hanya memberitahu apa masalahnya, tapi juga menjelaskan hubungan sebab akibatnya, sehingga beliau merasa lebih tenang, tidak takut, dan memiliki arah jelas tentang apa yang bisa dilakukan. Solusi yang saya sarankan bukan obat ajaib, tetapi perubahan bertahap dan nyata. Mulai dari kontrol gula darah dan tekanan darah secara rutin dengan pengawasan dokter, perbaikan pola makan, tidur yang cukup, serta aktivitas fisik ringan setiap hari seperti jalan kaki selama 30 menit. Hal sederhana yang sering diremehkan ini terbukti oleh berbagai penelitian berskala internasional dapat meningkatkan aliran darah, menurunkan stres, dan membantu keseimbangan hormon. Bapak-bapak yang saya hormati, dari cerita ini jelas terlihat bahwa perubahan fungsi pria bukan sekadar mitos atau kesalahan tubuh karena usia. Ini adalah hasil interaksi antara berbagai komponen kesehatan yang saling memengaruhi. Mengetahui faktor-faktor yang berperan memberi kita kendali lebih besar untuk mengambil langkah positif. Dan ketika langkah itu diambil dengan dukungan medis yang tepat, hasilnya bisa jauh lebih baik dari sekedar berharap perubahan terjadi sendiri. Health is not a single organ story, but a whole body journey. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah memahami bahwa perubahan ini tidak terjadi begitu saja, ada satu hal penting yang selalu saya sampaikan dengan nada serius, tapi tenang. Banyak pria justru memperburuk kondisi mereka bukan karena penyakitnya, tetapi karena cara menyikapinya yang keliru. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 67 tahun yang datang dengan keluhan jantung berdebar dan pusing. Setelah saya tanyakan, beliau mengaku rutin mengonsumsi obat kuat yang dibeli secara online. Alasannya sederhana, ia ingin hasil cepat tanpa harus memeriksakan diri. Padahal setelah ditelusuri, produk tersebut mengandung bahan kimia keras yang seharusnya hanya digunakan dengan pengawasan dokter. Secara global, lembaga kesehatan seperti FDA dan WHO telah berulang kali memperingatkan bahwa banyak produk peningkat stamina pria mengandung zat tersembunyi yang bisa menaikkan tekanan darah secara mendadak, membebani jantung, dan merusak ginjal. Pada pria usia lanjut, risiko ini jauh lebih besar karena organ tubuh tidak lagi sekuat saat muda. Kesalahan lain yang sering saya temui adalah sikap pasrah berlebihan. Ada pasien yang berkata, "Sudahlah dok, ini sudah umur, mau diapakan lagi?" Sikap ini terlihat tenang di luar, tetapi di dalamnya sering tersimpan stres dan rasa kehilangan. Padahal penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa pria yang tetap aktif menjaga kesehatan fisik dan mental di usia lanjut memiliki kualitas hidup dan fungsi tubuh yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang menyerah begitu saja. Saya juga sering menemui pasien yang menutup diri dari pasangan. Mereka memilih diam, menghindar, dan memendam rasa malu. Ini justru menambah beban psikologis. Banyak studi psikologi kesehatan menyebutkan bahwa tekanan mental dan kecemasan memiliki pengaruh langsung terhadap fungsi seksual pria. Otak adalah pusat kontrol utama. Jika pikiran penuh stres dan takut gagal, tubuh akan merespons dengan ketegangan, bukan kesiapan. Selain itu, ada kebiasaan kecil yang sering diremehkan, seperti merokok dan kurang bergerak. Nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pada organ yang sangat bergantung pada aliran darah, efeknya sangat terasa.
Kurangnya aktivitas fisik membuat jantung dan pembuluh darah tidak terlatih bekerja optimal. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa aktivitas fisik ringan yang dilakukan rutin jauh lebih bermanfaat dibandingkan olahraga berat yang jarang dilakukan. Saat saya menjelaskan semua ini kepada pasien, saya selalu tekankan bahwa solusi bukan terletak pada cara instan, tetapi pada pendekatan yang aman, bertahap, dan sesuai kondisi tubuh. Menghentikan kebiasaan beresiko, mengelola stres dengan lebih sehat, membuka komunikasi dengan pasangan, dan berkonsultasi secara medis adalah langkah yang jauh lebih efektif daripada mencoba jalan pintas. Bapak-bapak, tubuh kita tidak pernah berniat mengkhianati kita. Ia hanya memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ketika sinyal itu disambut dengan pemahaman yang benar, bukan kepanikan atau rasa malu, tubuh justru sering memberikan respon yang lebih baik dari yang kita duga. Tujuan utamanya bukan menjadi seperti usia 30 tahun lagi, tetapi menjadi versi diri yang sehat, tenang, dan percaya diri di usia saat ini. Bapak-bapak, pada titik ini biasanya saya melihat ekspresi pasien mulai berubah. Dari yang awalnya cemas, perlahan menjadi lebih lega. Karena mereka mulai paham bahwa masih ada langkah nyata yang bisa dilakukan. Disinilah saya selalu menekankan satu hal penting. Tujuan kita bukan kembali seperti usia 30 tahun, tapi mencapai kondisi terbaik sesuai usia sekarang. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 70 tahun. Beliau datang bukan dengan keluhan berat, tapi dengan satu kalimat sederhana. "Dok, saya hanya ingin tetap sehat, tidak merepotkan keluarga, dan masih bisa merasa sebagai pria." Kalimat ini sangat jujur dan sangat manusiawi. Langkah pertama yang selalu saya sarankan adalah menjaga kesehatan dasar tubuh secara konsisten. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol bukan sekedar angka di kertas. Organ vital seperti jantung dan pembuluh darah memiliki hubungan langsung dengan fungsi seksual. Banyak penelitian dari Eropa dan Amerika menyebutkan bahwa perbaikan kesehatan jantung sering diikuti dengan perbaikan fungsi ereksi, karena mekanismenya sama, yaitu aliran darah yang sehat. Kemudian saya mengajak pasien untuk bergerak, bukan olahraga berat. Jalan kaki santai 20-30 menit setiap hari sudah terbukti secara ilmiah meningkatkan sirkulasi darah dan sensitivitas hormon tubuh. Aktivitas sederhana ini juga membantu menurunkan stres dan memperbaiki kualitas tidur. Tidur yang cukup sekitar 6-7 jam sangat berperan dalam menjaga keseimbangan hormon pria. Pola makan juga saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Kurangi makanan tinggi gula, gorengan, dan lemak jenuh. Perbanyak sayur, buah, ikan, kacang-kacangan, dan air putih. Pola makan seperti ini direkomendasikan oleh banyak organisasi kesehatan dunia karena terbukti mendukung kesehatan pembuluh darah dan metabolisme tubuh. Hal lain yang sering saya tekankan adalah ketenangan pikiran. Banyak pria lansia memikul beban mental yang tidak pernah mereka ceritakan. Masalah ekonomi, keluarga, atau rasa takut menjadi tidak berguna. Padahal, kesehatan mental sangat memengaruhi respon tubuh. Stres kronis membuat tubuh berada dalam kondisi siaga terus-menerus, yang justru menghambat fungsi seksual. Belajar berbagi cerita, beribadah dengan tenang, atau melakukan hobi ringan bisa membantu menurunkan tekanan batin. Saya juga selalu mengingatkan untuk tidak sembarangan mengonsumsi obat kuat atau suplemen tanpa pengawasan dokter. Banyak produk yang terlihat menjanjikan, tapi justru beresiko bagi jantung, tekanan darah, dan ginjal. Pendekatan medis yang aman selalu dimulai dari evaluasi menyeluruh, bukan jalan pintas. Di akhir konsultasi, saya biasanya melihat senyum kecil di wajah pasien. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tapi karena mereka kembali merasa punya kendali atas tubuhnya. Mereka tahu apa yang perlu dijaga, apa yang perlu diperbaiki, dan kapan harus berkonsultasi. Bapak-bapak yang saya hormati, kesehatan pria di usia lanjut bukan tentang mengejar keperkasaan semata. Ini tentang menjaga kualitas hidup, kepercayaan diri, dan hubungan yang hangat dengan pasangan. Dengan langkah yang tepat,
tubuh bisa tetap bekerja dengan baik sesuai usianya. Dan yang terpenting, Anda tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Bapak-bapak yang saya hormati, kesehatan bukan soal kuat atau lemah. Kesehatan adalah tentang memahami tubuh, merawatnya dengan bijak, dan tidak malu mencari solusi yang aman. Jika video ini terasa bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia, karena bisa jadi ada seseorang yang sedang diam-diam memendam kekhawatiran yang sama. Ingat, menjaga kesehatan hari ini adalah cara terbaik menikmati hari esok dengan lebih tenang dan bermakna. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya.